Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Oke, saya tanya dulu, siapa yang jatuh tempo pinjolnya hari ini dan besok? Siapa kira-kira? Silahkan isi di kolom komentar dan di pinjol mana ya. Yang mau kita bahas itu untuk orang yang jatuh tempo hari ini sama yang jatuh tempo besok, plus yang mana katanya bahwasannya Julo memproses orang ke jalur pidana. Ini menurut dari yang dipertanyakan oleh teman-teman yang mengalami telat bayar, yang mana mendapatkan surat dari aplikasi tersebut. Oke, kita bahas salah satunya dulu ya. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga buat saya dan rekan-rekan saya yang lainnya juga, untuk kami tetap melanjutkan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan keseimbangan di tengah pesatnya tekanan dan hantaman dari pinjaman online yang tidak berhenti sampai detik ini. Oke, kita bahas dulu yang jatuh temponya hari ini dan besok. Oke, Bang, saya mau tanya-tanya soal Galbay. Ya, nanti teman-teman juga boleh nih, kalau mau tanya-tanya soal Galbay juga boleh. Anda melalui Instagram saya juga boleh, fanpage halaman Facebook juga boleh, Solusi Hutang MB namanya, Instagram @medibroni, atau TikTok juga @medibroni. Di snack video kita juga ada, atau Anda bisa langsung menjadi membership di channel ini dan Anda ambil nomor pribadi saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke? Besok ada yang udah mulai jatuh tempo, udah nggak sanggup lagi buka tutup lubang. Ini saya ingatkan juga buat teman-teman semuanya ya, yang hari ini jatuh tempo, yang besok mau jatuh tempo, please jangan gali lubang tutup lubang. Anda pinjam uang untuk bayar hutang hari ini, jangan. Karena jumlah yang Anda pinjam dengan jumlah yang mau Anda tutup itu tidak akan sama. Ya, otomatis Anda akan banyak hutang nantinya kalau terjadi gali lubang tutup lubang, karena itu Anda akan membutuhkan galian yang banyak untuk menutup satu lubang yang terbuka. Mau Galbay tapi masih belum paham apakah mereka bisa meretas HP, sosmed, kontak, dan galeri kita. Oke. Kalau pertanyaannya soal apakah mereka bisa meretas sosmed, kontak, dan galeri kita, tentu saja jawabannya bisa gitu loh. Saya nggak tahu nih pertanyaannya dari pinjol mana mereka Galbaynya. Teman-teman juga seperti itu. Paling tidak kalau bertanya, berikanlah arah yang lebih spesifik ya. Tapi kalau pertanyaannya ngambang seperti ini, ya pasti jawabannya bisa gitu loh. Mereka bisa meretas HP Anda. Meretas HP Anda itu maksudnya ketika Anda mendownload aplikasi, mereka akan meminta beberapa izin akses. Ya, coba Anda ingat-ingat kembali, kira-kira di awal waktu aplikasi itu Anda download dan Anda klik untuk dibuka, mereka minta izin akses apa? Apakah izin akses lokasi, izin akses kamera, izin akses mikrofon, atau ditambah lagi dengan izin akses kontak, izin akses galeri, izin akses log, dan lain sebagainya? Apakah ada? Ya, kalau ada, berarti mereka meretas semuanya. Ya, kalau itu yang Anda pinjam adalah pinjol legal, dalam aturan terbaru dari OJK itu, pinjol legal cuman boleh mengakses namanya camilan. Itu singkatannya. Kepanjangan dari camilan ini adalah kamera, mikrofon, lokasi. Cuman 3 ini saja. Ya, bahkan keputusan dari Mahkamah Agung pun, kalau pinjol mengakses lebih dari ketentuan yang ada, itu bisa dibatalkan, tidak diizinkan, tanpa mengganggu pada proses pengajuan. Pertanyaan saya itu pasti teman-teman yang lebih tahu ya di sana ya. Ketika Anda misalnya menemukan satu aplikasi pinjol legal, ya, meminta akses galeri, habis itu Anda tidak mengizinkan untuk akses galeri, apakah aplikasinya masih bisa dibuka? Dan begitu juga mereka minta akses kontak,
Anda tidak mengizinkan mereka untuk mengakses kontak, apakah aplikasinya bisa dibuka dan tetap pengajuan Anda secara normal? Kalau tidak, berarti aturan kamera, mikrofon, lokasi, dan keputusan Mahkamah Agung kemarin batal dari praktek yang ada di lapangan. Karena kelicikan itu selalu ada. Ya, kalau dulu saya perhatikan, walaupun pinjol legal itu ada yang mentaati soal mereka akses kamera, soal mereka akses mikrofon, soal mereka akses lokasi, tapi ketika debiturnya telat bayar, bisa-bisanya debt collector menyampaikan, ingat, data kontak Anda lengkap sama kami. Ya, ini ada sekian ratus daftar kontak yang ada di handphone Anda. Pertanyaan saya adalah, mereka sejak awal cuma mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Tapi kok bisa mereka akses kontak? Kok bisa mereka akses log panggilan? Ya, apakah sekali kita izinkan akses kamera, dengan galeri pun juga ikut disadap? Sekali kita izinkan akses mikrofon, dengan kontak pun mereka bisa buka? Sekali kita izinkan akses lokasi, itu dengan log panggilan mereka bisa buka. Mana tahu kan, mereka sematkan di dalam itu. Karena ketika kita telat bayar, seakan-akan mereka mempunyai data-data yang lebih valid, bahkan data yang melebihi dari izin akses sejak awal. Ya, jadi kalau soal mereka pertanyaan dari teman-teman itu, bisakah meretas HP, sosmed, kontak, dan galeri? Pertanyaannya pasti bisa. Dan apa yang harusnya kita lakukan untuk mencegah ini semuanya? Saya pengen buat teman-teman semuanya yang merasa terlalu khawatir, ya, yang merasa terlalu khawatir, mana tahu handphone Anda diretas dan segala macam, saya minta pindahkan dulu data-data Anda yang menurut Anda penting. Anda bisa pindahkan tuh ke laptop boleh, ke memory card juga boleh, terserah Anda pindahkan dulu. Habis itu cabut nomor Anda, ya, tapi dengan catatan data-data penting Anda sudah Anda pindahkan, ya. Reset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, itu gunanya apa, Bang? Gunanya untuk memutus kalau memang mereka meretas handphone kita atau menyadap handphone kita, itu sudah terputus. Karena handphone kita sudah kita kembalikan ke setelan pabrik, otomatis semua aplikasi mereka pun juga sudah hilang, dan akses dan izin-izin dari aplikasi kita pun juga sudah kembali ke normal. Ya, kembali ke awal lagi. Itu supaya untuk menghentikan keraguan-keraguan yang ada dalam pemikiran Anda. Habis itu sosmed. Kalau untuk sosmed, memang mereka itu sudah beralih menyerang ke beberapa media sosial, karena dia tahu kan banyak masyarakat itu yang aktif bermain di media sosial mereka. Mereka aktif banget, apalagi kita kan selalu aktif. Kita selalu posting keseharian kita selalu posting pekerjaan kita selalu posting kegalauan kita, dan banyak hal yang dikerjakan dalam media sosial. Dan debt collector pun juga paham bahwa orang-orang pasti selalu eksis di media sosial mereka. Dan saya pengen buat teman-teman semuanya, kalau Anda lagi bermasalah dengan pinjaman online, coba disetting dari media sosial Anda itu, pertama diprivasikan. Contoh, daftar teman-teman Anda, siapa aja yang Anda ikuti dan siapa aja yang mengikuti Anda, itu tolong diprivasikan dan hanya Anda yang bisa melihat. Habis itu soal postingan-postingan Anda di album-album foto, di album video, itu coba diprivatkan dulu. Ya, dan habis itu kalau tidak bisa diprivatkan, minimal Anda bisa setting tidak bisa di-download sama sekali. Habis itu matikan juga peraturan soal orang-orang yang bisa menandai Anda. Mana tahu nanti debt collector memposting foto Anda dan habis itu menandai Anda. Nggak bisa. Coba disetting gitu. Tapi kalau dirasa media itu sudah nggak penting bagi Anda, mungkin Anda bukan seorang yang menggunakan media sosial itu sebagai mata pencarian, ya mendingan rasa saya ditutup aja gitu loh. Ditutup itu kan nggak harus ditutup permanen juga, nonaktifkan sementara kan bisa, kayak Facebook bisa dinonaktifkan sementara sampai nanti kita membukanya kembali. Yang penting kita masih ingat email dan passwordnya, ya, sampai situasi benar-benar aman dan dirasa keyakinan sudah ada, ya Anda bisa main media sosial lagi. Itu kalau saran saya, ya. Dan habis itu kalau untuk jatuh temponya besok ataupun hari ini, saya berharap buat teman-teman semuanya tolong tahan diri Anda, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalau Anda berpikiran apakah akan terjadi risiko berat pada saya, Bang, karena kalau saya tidak melakukan pembayaran hari ini, oke.
Anda tidak melakukan pembayaran itu kan bukan berarti Anda tidak mau bayar. Tapi memang fakta Anda tidak mampu bayar. Kalau Anda pertanyakan soal resiko dari galbay pinjol atau resiko telat bayar pinjol, kalau telat saja resikonya kita dibebankan dengan denda. Ya, kalau seandainya nanti Anda telat sekian lama dan Anda dinyatakan galbay memang tidak mampu bayar, gagal bayar total, resikonya hanya BI checking. Ya, kadang juga fintech data center atau pusat data fintech lending. 3 hal ini baik dari BI checking, FDC dan Pusdapil, ini fungsinya hampir sama. Hanya perbedaannya perbedaan tipis saja. Itu sejauh ini resikonya. Ya, dan habis itu risiko tambahannya adalah kalau Anda membiarkan nomor Anda masih tetap aktif, nomor telepon Anda, WhatsApp Anda, email Anda, ya kemungkinan Anda akan didesak selalu oleh debt collector dan Anda ditakut-takuti oleh debt collector melalui telepon, melalui WhatsApp dan melalui email. Yang penting kalau memang Anda jatuh tempo hari ini dan nanti misalnya 1 bulan atau 2 bulan ke depan Anda tahu bahwa potensinya duit ini akan menipis dan Anda tidak akan mampu bayar, mendingan saya sarankan putus semua komunikasi yang terhubung langsung dengan debt collector, insya Allah aman. Itu kita masuk ke yang saya bilangin tadi, ada pertanyaan dari salah satu follower saya juga di Instagram yang mana dia menyampaikan bahwa dia akan diproses ke jalur hukum pidana karena dia telat bayar julo selama 15 hari dan dia sudah mendapatkan surat peringatan. Oke. Assalamualaikum Bang Medi, mohon bantuannya. Saya kan galbay julo udah telat 15 hari, tapi ini kok tuntutan pidananya kok dibebankan kepada saya, mohon dibalas lewat video Bang. Oke. Saya lihat dulu ya. Surat peringatan pertama terlambat bayar 15 hari. Julo Jakarta 1 Oktober 2024. Perihal surat peringatan pertama kepada yang terhormat. Habis itu di sini apa ini? Untuk dan atas nama PT Julo Teknologi Finansial selaku kuasa atau perwakilan dari pemberi pinjaman selanjutnya disebut sebagai kami. Dengan ini kami menyampaikan surat peringatan pertama, surat peringatan kepada saudara berikut. Merujuk pada surat perjanjian pemberian fasilitas dan surat konfirmasi rincian transaksi pendanaan perjanjian saudara sebagai berikut. Oke. Bersama ini kami sampaikan bahwa catatan administrasi perkreditan kami, saudara atau saudari belum melakukan pembayaran atas kewajiban saudara yang akan atau telah jatuh tempo. Sebagaimana diinformasikan, kami sampaikan bahwa saudara atau saudari telah menunggak kewajiban pembayaran sebesar 924.956 dengan rincian sebagai berikut. Di samping itu kami juga sampaikan bahwa saudara-saudari masih memiliki cicilan atau kewajiban pembayaran sebesar 5.508.000 dengan rincian sebagai berikut. Oke. Terus mana lagi nih dia nih? Di mana letaknya dia bilangin pidana itu? Ini apa ya? Kami telah berusaha melakukan upaya untuk menangani keterlambatan kewajiban saudara-saudari sebagai debitur seperti melakukan panggilan melalui telepon, surat elektronik, SMS, short message service dan push notification dan bertujuan untuk melakukan penagihan. Namun sampai saat ini kami belum menerima konfirmasi pembayaran terhadap kewajiban saudara-saudari. Untuk menghindari beban kewajiban lebih besar karena denda keterlambatan terakumulasi, maka kami mengingatkan saudara-saudari untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban tunggakan di atas selambat-lambatnya 3 atau 2 kali 24 jam sejak tanggal surat peringatan pertama atau paling lama tertanggal 4 Oktober 2024 dengan memberikan bukti pembayaran bukti transfer kepada kami. Perlu diingat, jika tidak melakukan pelunasan tunggakan, maka kami akan melakukan upaya hukum dengan biaya yang dibebankan kepada Anda dan Anda bertanggung jawab atas
penambahan beban tagihan Anda dan di mana klien kami berhak untuk melakukan tindakan lebih tegas. Klien kami berhak mengirimkan petugas lapangan ke lokasi Anda. Riwayat kredit dapat menjadi buruk, berpotensi dimasukkan ke dalam daftar hitam Fintech Data Center dan yang didirikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFI). Sistem layanan informasi keuangan SLIK, akibatnya Anda akan sulit mendapatkan pinjaman di kemudian hari. Oke, ini bukan ancaman pidana. Ya, ini mereka menyampaikan kami akan melakukan upaya hukum biaya yang dibebankan itu secara perdata, dan itu hanya bahasa-bahasa kiat dalam sebuah penagihan yang mana itu lebih menyempurnakan soal penagihan tersebut. Tapi nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu terfokus berlebih. Oh, klien kami yang begana, yang begini, yang segala macam, nggak usah gitu loh ya. Yang penting hari ini tanyain ke diri Anda mampu bayar, selesaikan. Tidak mampu bayar, persetan dengan urusan itu. Yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalau saya sih itu aja, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Pelan-pelan coba usahakan ya, mudah-mudahan terkumpul. Tapi kalau tidak terkumpul, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda buat ke depannya. Jadi Anda nggak usah berasumsi, oh saya akan dituntut pidana Bang. Nggak ada dia menjelaskan di sana itu. Tadi saya baca suratnya itu, nggak ada dia menjelaskan soal pidana. Yang ada itu soal one prestasi, soal perdata. Perdata itu memang seperti itu. Biaya akan dibebankan kepada si tergugat ya, atau biaya akan dibagi dua antara si penggugat dan tergugat ya. Tapi kalau konsepnya dengan hutang senominal itu ya, sampai detik ini pinjol belum ada melimpahkan perkara itu sampai ke pengadilan, melakukan pemrosesan terhadap nasabah yang macet atau tidak mampu bayar. Itu nggak ada, itu hanya pemanis dalam surat peringatan yang mereka kirimkan sama Anda. Nanti akan datang lagi dengan surat yang sama, nanti hilang, habis itu muncul lagi surat yang sama juga. Yang penting itu aja, fokus aja. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Kalau bisa bekerja ya bekerja, bisa berusaha ya berusaha, bisa ngumpulkan uang ya kumpulkan. Kalau tidak terkumpul ya apalagi gitu loh. Yang penting kumpulkan pokoknya dan nanti negosiasi kalau masih pengen menyelesaikan. Kalau soal Fintech Data Center itu benar. Jadi teman-teman yang selalu ketakutan soal BI checking, soal Fintech Data Center, soal hal itu, saya harap jangan ada yang ketakutan lagi. Memang resiko galbay pinjol itu adalah BI checking, Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending, yang mana itu didirikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, jadi itu nggak ada yang bermasalah pun. Juga teman-teman yang mendapatkan surat yang sama pun jangan baper-baper. Insya Allah itu akan baik-baik saja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.